Yo, Nafisa. Assalamualaikum. Wah, pada kemana ini? Nafisa? Aura? Salwa? Halo? Halo? Salwa? Salwa, ayo mulai. Udah Ustaz. Kok nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Ustadz ngomong kedengeran nggak sih? Kedengeran nggak di ini? Enggak ada suaranya. Astaga. Bisa kedengeran? Saya Ustaz kan. Kedengeran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kedengeran. Ya Allah. Baik. On cam semuanya. On cam. Ayo semuanya, kameranya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih belum kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 ekor yang jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini kemana Dini nih? Halo Dini. Dini. Iya Pak. Ayo kita mulai saja ngajinya walaupun hanya beberapa. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat dan
mengurangi kekhidmatan, keberkahan dalam kita belajar. Mari kita bertawasul. Tawasul pertama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Liridho ila wali syafaati Rasulillah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita kirimkan untuk pengarang kitab Mabadi Fiqhiyah. Siapa pengarang kitabnya? Kemarin Ustaz udah sebutin loh. Umar Abdul Jabbar. Laul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir kita hadiahkan untuk guru-guru kita, untuk ustadz kita, untuk orang tua kita. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kita punya hidup, diberikan kelancaran dalam beribadah, dalam menjemput rizki, semata-mata untuk beribadah karena Allah. Laul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikut Ustaz. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Enggak ada yang on cam loh ini. Ayo dibuka semua. Dibuka kameranya. Dini, Nafisa, Aura, Salwa. Ayo. Masih nutup nih Nafisa. Baik, pada kesempatan malam hari ini, maaf, pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama belajar, diniatkan semata-mata menghilangkan kebodohan. Bukan, mohon maaf, bukan bahasa kasar ya, tapi artinya dalam makna lain adalah menjemput pengetahuan agar kita semakin tahu lebih banyak, lebih jauh, lebih luas gitu kan. Jadi jangan sampai salah niat, jangan sampai niat kita karena sesuatu hal menggugurkan apa yang sudah menjadi nilai-nilai kebaikan. Makanya jangan salah niat. Baik, berikutnya Ustadz minta untuk Salwa menghafal, dan setelah selesai menghafal memaknai
yang kemarin sudah Ustadz berikan maknanya. Silakan Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jauh. Agak dekat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi Kayak uba minhu fi ghairil masjid. Al-Khamis alla yahula bainahuma ha'il. Sadaqallahul azim. Ya, dibaca artinya. Yang kemarin udah Ustaz maknain. Yang kami suruh Tuhan, Ustaz. Iya. Seperti yang Ustadz sampaikan ya, maksudnya arti per kata gitu dijelaskan, kayak Ustadz jelasin. Kam syurutuha, berapakah syaratnya sholat jamaah? Sabatun, ada 7. Al-awalu, syarat yang awal, ayawiya al-ma'mumu, yaitu niat bermakmum, al-iktida'a bil imami, mengikuti imam. Asani, syarat yang kedua, ayya'rifa al-ma'mumu, yaitu makmum mengetahui makok al-imami, gerakan imam, ubiwasitotin, tanpa melihat imam. Asalisu alla yataqaddama, syarat yang ketiga, makmum dilarang mendahului al-makmumu, imam, al-imami bil makani, ketika dalam tempatnya sholat. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih untuk Salwa. Berikutnya adalah Nafisa. Ya, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kam syarutuha sab'atun awalun ayan wi ya al-mamumu iktidal imam apani ayah rifal makmumu intikotil imani walau biwasitoti walau biswasitoti Ya. Al-falifu ala yato dama al-makmum. Ayo, terus. Satu lagi. Bil makni. Diterangkan seperti Ustadz kemarin, Nafisa. Ini Kan syarut tuha. Nafisanya mana ini? Yang kelihatan hanya tembok aja. Artinya boleh lihat kan? Kenapa? Artinya boleh lihat kan? Boleh. Tapi Nafisanya jangan ngumpet gitu dong. Ustadz pengen ngerti juga cara menerangkan Nafisa tuh percaya diri apa enggak gitu. Lu percaya diri apa? Apa?
Biarkan saja suara yang di luar, abaikan. Ayo, terangkan bab. Kam syarutuha. Berapa syarat jamaah sholat jamaah? Mm-mm. Sab'atu awalun, yaitu ada 7. Awalun syarat yang awal. Ya. Ayan wiya, yaitu niat. Al makmumu, niat bermakmum. Mm-mm. Iktidal imam, yaitu dengan mengikuti imam. Afani, adapun syaratnya sholat jamaah yang kedua. Ya. Ayafir tamamu, yaitu makmun mengetahui imam. Nafisa, Apa? HP-nya diliatin itu loh. Ih, ya udah. Masa tadi itikolat si imami, yaitu tahu pergerakan imam. Ya. Walau biwasito, melihat makmum. Sini artinya aku lupa. Artinya nggak tertulis. Afaliku dan syarat jamaah ketiga. Alayato dama al makmu, tidak boleh mendahului imam. Fil makani, ketika di dalam tempat sholat. Ya. Udah. Sadaqallahul azim. Baik. Berikutnya adalah Raina. Silakan Raina. Nggak ada. Halo Raina. Raina. Rainanya belum bisa nyambung. Dini dulu, Dini. Ayo Dini. Dini. Halo. Dininya belum nyambung juga. Aura. Iya. Ayo Aura. Belum diartiin masa kemarin nggak masuk. Masuk, baik. Besok kalau nggak masuk, kalau mau masuk, dilihat kan ada rekamannya Ustadz tuh. Jadi ngambil intinya aja. Maksudnya mungkin dari yang pertamanya nggak usah tentang penjelasannya aja, tentang isinya aja gitu kan, bisa di skip yang lainnya. Ustadz sengaja membuat rekaman agar kalian bisa mengejar ketertinggalannya. Jadi Ustadz harap nggak ada lagi alasan, Ustadz saya kemarin nggak masuk, Ustadz saya kemarin lagi di jalan, Ustadz saya kemarin. Ustadz ingin bahasa-bahasa itu tidak digunakan lagi dengan adanya rekaman atau dengan adanya yang sudah Ustadz siapkan di official channelnya Ustadz gitu. Jadi walaupun mungkin nggak hadir, tapi bisa untuk melihat materi yang sudah diajarkan, materi yang sudah diberikan. Ya, Aura ya. Iya Ustaz. Ya, Dini, ayo Dini. Ayo, gilirannya Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutuha, berapa syaratnya sholat jamaah? Sab'atu, 7. Awal, syarat yang awal
dia yaitu niat makmumu iktida'a bil imami. Makmum mengikuti imam. Asani syarat yang kedua, ayarifal makmumu itu makmum mengetahui intaqalatil imami gerakan imam walau biwasitatin walaupun tanpa melihat imam. Asalis syarat yang ketiga, takut damal makmumu dilarang mendahului imam makani ke dalam tempatnya sholat. Baik, selanjutnya terakhir nih tinggal Raina. Ayo Raina. Untuk hafalannya hari ini tadi udah ngafalin belum? Ini. Yang akan hari ini dibaca. Kayaknya belum ngafalin nih tadi. Yang lain juga belum ya? Ar-Rabi'u Al-Khamisu. Raina. Kemana ini Raina? Ada yang bisa bantu Raina? Halo? Nafisa? Ya. Kirain tidur. Ya. Soalnya pada di off cam semua ini. Hanya Dini yang terlihat di Ustadz. Baiklah, kita maknai untuk kitab hari ini. Aura sudah tahu kan hari ini yang akan dimaknai? Sudah, baik. Aura, Nafisa harusnya sudah tahu kemarin masuk. Salwa juga. Mari kita pembahasannya dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa, Ustaz? Halamannya Ustadz pakai kitab lain ya. Maksudnya bukan kitab yang kalian pakai. Kalau di halaman Ustadz itu sebentar. Aura ada kitabnya, Nafisa ada kitabnya. Yang kemarin dipakai Ustaz Marzuki kan? Iya, betul. Salwa bisa dibantu Salwa. Soalnya kitab Ustadz yang Halaman 23. berapa? Halaman 23. 23. Sudah ketemu semua, Aura? Sudah. Dini, Raina, sudah ketemu? Raina kemana ini Raina ini? Salwa tolong dibuka di on cam. Nafisa di on cam. Kayak Dini, kayak Aura itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah. Ar-rabi'u, adapun syarat daripada sholat jamaah yang keempat. Ini kan menerangkan tentang syaratnya sholat berjamaah. Diketahui ada 7 ya. Ada 7. Kemarin baru menyampaikan atau diterangkan baru ketiga. Apa saja Ustadz ulangi ya.
Ustadz ulangi, al-awalu adapun syarat sholat berjamaah yang pertama, ayyanwiya al-ma'mumu al-iktida'a bil imam. Seorang makmum, seorang jamaah ketika ingin mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan daripada jamaah. Berapa fadilahnya sholat jamaah? Ayo. 20. Ya kan? Ayo, fadilah jamaah, keutamaan. 20. Kurang tepat. 27 derajat kalau kita berjamaah. Kalau sendiri ya dapatnya hanya satu itu gitu kan. Makanya diutamakan untuk sholat jamaah. Lanjut, atsani, dan syarat jamaah yang kedua atau bermakmum, syarat bermakmum yang kedua, ayya arifa al-makmum intiqalatil imam walau biwasitotin. Yang kedua daripada syaratnya sholat jamaah atau mendapatkan fadilah, mendapatkan pahalanya sholat jamaah yaitu 27 derajat, dengan seorang makmum itu harus mengetahui nih gerakannya imam, meskipun dengan tidak langsung. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah ketika sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Jumat misalkan di lapangan terbuka ya memang imamnya di paling depan. Kita kan biasanya kalau jangan kita deh, kalau sholat Jumat berarti Ustadz misalkan datangnya terakhir atau datangnya itu akhir-akhir, maka untuk melihat imam di dalam masjid sedangkan di luar masjid itu banyak soft-softnya gitu kan. Nah maka cara mengetahui imam itu ruku atau sujud atau bangun dari sujud itu dengan jamaah yang di depan kita. Ini namanya yang disebut intiqalatil imam walau biwasitotin, yaitu mengetahui gerak-gerakannya imam walaupun secara tidak langsung atau dengan lantarannya apa ya, jamaah yang di depan kita gitu ya. Sama misalkan kasusnya sholat Idul Adha. Biasanya kalau sholat Idul Adha kan di lapangannya, karena di lapangan saking banyaknya warga masyarakat gitu kan sampai tidak kelihatan imamnya. Bagaimana Ustadz? Ya itu tadi dengan melihat gerakan jamaah yang di depan kita. Dengan begitu sama halnya kita melihat imam walaupun imamnya jauh dari pandangan kita gitu kan. Kita sampai tidak bisa melihat imam yang paling depan karena saking banyaknya masyarakat, saking banyaknya jamaah sehingga softnya sampai belakang banget gitu kan. Itu yang kedua ya. Ats-tsalitsu, syarat sholat jamaah yang ketiga adalah alla yataqaddama al-ma'mum 'alal imam fil makan. Syarat yang ketiga, ketika kita ingin mendapatkan pahala 20 derajat atau mendapatkan pahala dalam sholat jamaah, yaitu kita atau orang yang bermakmum itu dilarang untuk alla yataqaddama, untuk mendahului siapa? Mendahului imam. Imamnya baru baca Bismillahirrahmanirrahim, kitanya sudah membaca Fatihah udah selesai. Nah ini enggak. Apabila terjadi maka tidak mendapatkan fadilah atau faedah atau keutamaan jamaahnya. Jadi kita harus membaca surat pun harus di belakangnya imam. Imam sudah waladdallin amin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita baru membaca makmumnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim ila akhirih. Artinya kita nggak boleh kejar-kejaran sama imam. Jadi memang kita harus di belakangnya imam. Imamnya membaca surat yang disunahkan setelah Al-Fatihah, maka kita baru membaca surat Al-Fatihah. Membacanya jangan keras-keras atau jangan sampai mengganggu jamaah yang di samping kita. Ya cukup didengarkan sendiri kita bisa mendengar bahwa kita mengucapkan Fatihah gitu ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga. Baik, kita lanjut yang keempat ya. Ayo siap-siap dimaknai. Ustadz kalau dalam pemaknaan ini lebih pelan. Ar-rabi'u utawi kebiasaan Jawa. Kebiasaan memberikan makna bahasa Jawa. Ar-rabi'u adapun makna fadilah sholat jamaah yang keempat. Ar-rabi'u adapun fadilah sholat jamaah yang keempat. Ar-rabi'u adapun syarat jamaah yang keempat, ayyakruba Kayak. bukan ka, ayyakruba, ayyak tulisannya an, yakruba kalau di tasdidkan ayyakruba, bukan ditasdidkan, di wakof di apa sih, dikolkolahkan, ayyakruba gitu ya. Artinya apa Ustaz? Ayyakruba yaitu seorang makmum harus dekat. Ayyakruba yaitu seorang makmum atau seorang jamaah harus dekat. Dekat dari apa? Minhu dari imam. 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 Fi ghairil masjidi. Fi ghairil masjidi. Dari selainnya masjid. Atau fi ghairil masjidi, di dalam selainnya masjid. Maksudnya apa Ustadz? Ar-rabi'u ayyakruba minhu fi ghairil masjid. Ayyakruba yaitu seorang jamaah, seorang makmum disarankan, dianjurkan untuk tidak lebih jauh daripada imam. Artinya apa Ustadz? Batasan dikatakan jamaah itu ada batasannya, sehingga ketika di luar dari batasan itu, walaupun imam kedengeran suaranya membaca sujud, membaca takbir, membaca surat, tetapi tidak sah kalau tidak sesuai jaraknya. Ustadz, jaraknya berapa sih? Dalam kitab Fathul Qorib, dalam kitab yang mengatur tentang jaraknya berjamaah itu,
bahasa orang Arabnya maksimal 300 dhiro. 300 dhiro itu ya, kalau Ustadz diberikan pemahaman waktu ngaji di pondok dulu, itu 300-nya kita begini nih, kayak orang lencang depan itu kira-kira 300 gituan. Itu syaratnya orang jamaah. Artinya kalau selama masih jamaahnya di belakang dan masih ada, itu mendapatkan faidah atau fadilah atau mendapatkan pahalanya jamaah. Yang penting walaupun sejauh manapun, yang penting ada jamaah yang menghubungkan antara imam dengan makmum dengan kita gitu ya. Nah itu tetap mendapatkan keutamaan daripada sholat jamaah, yaitu 27 derajat. Namun misalkan nih, di rumah aja kan masjid suaranya keras, toanya kan keras, imamnya sujud bisa kedengaran Allahu Akbarnya, misalkan imamnya baca surat kita bisa melakukan. Nah ini kan jarak dari rumah menuju jalan, menuju masjid, ini kan kalau diukur kan nggak memenuhi syarat, karena syarat yang awal yang sudah kita bahas kemarin adalah mengetahui gerakannya imam, mengetahui gerakannya jamaah kalau memang tidak langsung dengan imam karena saking jauhnya, saking di belakangnya gitu kan. Tetapi ketika kita di rumah maka otomatis kita tidak mengetahui, dalam artian tidak melihat ya. Jadi patokannya mengetahui itu bukan mendengar tapi melihat. Ya. Maksudnya itu lebih dekat dari imam selain berada di masjid. Walaupun misalkan di tengah jalan sepanjang ada makmum yang perantara dari imam ke makmum itu sah. Ustadz, apakah terjadi seperti itu? Kalau kalian mengetahui di pondok-pondok besar seperti di Gontor, Darussalam, seperti di Lirboyo, di Pondok Kediri, Kota Kediri, di Jombang, Tebu Ireng, itu kalau Jumatan jalan sepanjang berkilo-kilometer itu isinya santri semua, saking banyaknya santri. Bukan lagi 1.000, 2.000, tapi 24.000, 25.000. Dan pemandangan itu dan Jumatan itu nggak muat kalau dalam masjid, maka jalanlah dipakai itu. Jalan dipakai, lapangan dipakai sampai keluar pondok, sampai ini gitu. Dan itu terjadi. Dan Ustadz, apakah itu sah atau mendapatkan fadilah jamaah? Mendapatkan, karena tidak terputus dari jamaah, dari imam depan, belakang, jalan terus sampai sepanjang dan sejauh memandang orang. Jadi seperti itu ya keterangan yang keempat itu, ar-rabi'u ayyakruba minhu fi ghairil masjid. Lanjut, al-khamisu, adapun syarat sahnya jamaah yang kelima. Al-khamisu, adapun syarat jamaahnya atau syarat sahnya jamaah. Apa tadi? Al-khamisu, adapun syarat sahnya sholat jamaah yang kelima atau fadilah jamaah yang kelima. Al-khamisu, adapun syarat daripada sholat jamaah atau fadilah jamaah yang kelima,
alla yahula. Alla yahula, yaitu tidak ada yang menutupi. Tidak ada penutup antara imam, antara makmum, jamaah, dan sampai seterusnya. Makna aslinya alla yahula, yaitu tidak ada pembatas, atau kalau dalam bahasa Jawa tuh aling-aling. Aling-aling itu artinya penutup, sesuatu yang menutupi. Jadi dari imam, dari jamaah, dari makmum itu nggak bisa atau nggak sah kalau tertutup misalkan dengan pintu. Atau misalkan Ustadz, kaca kan bening itu, apakah itu termasuk penutup? Ya, termasuk penutup. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan kaca yang bening itu bukan termasuk penutup. Tapi dilihat dari bentuk fisiknya, kaca itu bagian daripada penutup. Sehingga ketika orang menutup pintu, kunci pintu di masjid, maka orang nggak bisa masuk masjid. Maka itulah yang dimaksud penutup. Ya. Ustaz ulangi, alla yahula, yaitu tidak ada sesuatu yang menutupi atau yang menutup. Bainahuma di antaranya imam dan makmum. 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 Apa? Hailun, yaitu sesuatu yang menghalangi atau yang menutupi. Hailun, yaitu sesuatu yang menghalangi atau yang menutupi. Maksudnya ya tadi, antara imam dengan makmum itu tidak sah kalau ada penutupnya. Ustadz katakan sekali lagi bahwa kaca itu bagian daripada penutup, walaupun terlihat. Kenapa? Ya batasannya ketika masjid itu ditutup, dikunci, bisa melihat dalam tapi ya tidak bisa masuk. Sama halnya sholat jamaah. Tidak dikatakan sholat jamaah kalau semuanya pintu dikunci, semua ditutup, sementara makmumnya misalkan karena alasan COVID, jadi imamnya doang di dalam, lainnya di luar gitu. Ya nggak sah juga gitu, karena itu terhalang, tertutupi gitu. Konteks tertutup tuh maksudnya ya tadi yang sudah dikatakan. Sudah ya, itu yang kelima. Dari sini ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu diulangi maknanya. Silakan. Ayo, Salwa, Dini, Nafisa, Aura, Raina. Apakah ada pertanyaan? Enggak, Ustaz. Nggak ada. Baik, jika tidak ada, Ustadz minta sekarang buka kamera. Ustadz perlu laporan ke orang tua kalian. Kamera mukanya yang sumringah. Jangan ditutup gini ya. Ayo, Aura, Nafisa, Salwa, Raina. Raina ini mana ya? Jangan-jangan tertidur ya? Nah Raina, apalagi main di ini ya, Ikatan Cinta ya Rainanya. Ya udah deh, yang ada aja yang kayaknya antara tertidur sama mungkin ada kesibukan. Dini minta tolong seperti teman-temannya Dini, dilihatkan wajahnya. Dalam hitungan ketiga senyum
biar kelihatan ngajinya tuh biar kelihatan menikmati gitu loh. Ini ngumpet pojok sana tinggal kelihatan kerudungnya doang gitu. Ayo Dini diperlihatkan wajahnya. Karena untuk Ustadz screenshot sebagai pengganti absen. Ayo Nafisa. Ini. Baik, Ustadz hitung dalam hitungan ketiga. Dini yang kelihatan dong. Nafisa 1. Nafisa senyum dong. 2. Dini, jangan cemberut Dini. 2. 3. Oke lah, walaupun Dini di pojok gitu. Baik, sebentar. Baik, terima kasih santri-santri Ustadz untuk malam hari ini. Percayalah, sedikit ilmu yang kalian dapatkan akan menjadi manfaat dan akan menjadi banyak kalau kalian amalkan. Jadi kalau sudah mendapatkan ilmunya silakan diamalkan, jangan malu-malu, jangan ada rasa nanti dicengin atau yang lainnya, gak usah. Sudah mendapatkan ilmunya silakan diamalkan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan itulah sejatinya ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih santri-santri Ustadz. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Ustadz tutup ya.